Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penuntut ilmu, calon-calon ulama rahimakumullah. Siang ini bersama kita kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi, karangan Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan. Bab yang kita baca siang ini adalah bab tentang wasiat as-sabi'ah wal ishrun, wasiat yang ke-27. Al-iktsar min qiraati kutubil fatawa. Banyak membaca kitab-kitab fatwa. Para penuntut ilmu rahimakumullah, bab ini mendorong para penuntut ilmu untuk membaca kitab-kitab kumpulan fatwa. Dan di perpustakaan Islam dari dulu sampai saat ini sangat banyak kitab-kitab kumpulan fatwa. Jadi fatwa-fatwa ulama terdahulu sangat dihormati oleh umat, sehingga apa yang mereka fatwakan selalu dibukukan, dan kumpulan fatwa itu dikumpulkan kemudian dijadikan sebuah kitab, kemudian disalin beredar sampai saat ini. Setelah munculnya penerbitan, maka kumpulan-kumpulan fatwa itu dicetak sehingga tersebar luas sampai saat ini. Demikian juga ulama-ulama yang hidup hari ini, ulama-ulama modern juga ada kumpulan-kumpulan fatwa mereka, seperti kumpulan fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi, kumpulan fatwa Yusuf Al-Qardawi, kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kumpulan hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan masih banyak ya, sebagai contoh dari kumpulan-kumpulan fatwa. Penuntut ilmu rahimakumullah, kitab-kitab itu banyak manfaatnya. Penuntut ilmu perlu banyak membaca. Tidak cukup kita hanya mempelajari kitab tafsir, kitab hadis, atau kitab-kitab fikih tanpa mempelajari kitab fatwa. Apa yang terdapat di dalam kitab fikih adalah dalam situasi normalnya. Umpamanya dalam masalah salat, rukun salat, syarat salat, sunat salat. Sementara masalah-masalah nanti yang akan dihadapi di saat kita melaksanakan salat, nah ini yang memunculkan fatwa. Karena fikih itu adalah standar umum. Bagaimana mempraktekkannya di tengah-tengah masyarakat, nah di sini dibutuhkan fatwa. Maka penuntut ilmu di samping membaca kitab-kitab fikih, perlu membaca kitab-kitab fatwa para ulama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab-kitab fatwa, yang pertama, menguatkan pemahaman kita terhadap masalah fikih. Pokoknya dalam fikih zakat fitrah kita sudah membaca aturan-aturan dalam zakat fitrah. Nanti kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat yang ditanya kepada para ulama. Jadi manfaat dari membaca kitab-kitab fatwa adalah menguatkan pemahaman terhadap ilmu fikih. Yang kedua, memberikan keterampilan kepada kita untuk berfatwa. Karena berfatwa tidak sama dengan menyampaikan apa yang ada di dalam kitab fikih. Jadi ilmu fatwa adalah ilmu tersendiri. Makanya ada adabul fatwa, adabul mufti wal mustafti, karangan Ibnu Salah, ada sifatul fatwa, karangan Ibnu Hamdun. Ya, ulama-ulama klasik mengarang kitab tentang tata cara berfatwa. Karena di sini perlu kehati-hatian, karena fatwa itu sudah langsung kepada praktek. Ya, masyarakat bertanya tentang suatu masalah kepada seorang alim, orang alim memberikan jawaban. Nah, itulah yang dinamakan dengan fatwa terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi agar kita bisa berfatwa dengan baik, kita perlu belajar pada ulama-ulama terdahulu. Dan hari ini sudah ada solusinya, yaitu kitab-kitab fatwa sangat banyak.
Yang kedua, manfaat dari membaca kitab-kitab fatwa, kita akan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di masa hidupnya seorang ulama. Pamannya kita baca fatwa-fatwa Yusuf Al-Qardawi. Berarti apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh umat yang butuh penjelasan ulama di masa hidup Syekh Qardawi. Demikian pula kumpulan fatwa Lajnah Daimah Lembaga Arab Saudi yang memuat jawapan-jawapan ulama Saudi terhadap masalah-masalah agama yang ditanyakan kepada mereka. Kalau untuk ulama klasik ada kumpulan fatwa Ibnu Salah, ini ada contoh di depan kita, nanti kita buka sebagian. Ada kumpulan fatwa Izzuddin Abdus Salam. Berarti kumpulan fatwa juga menggambarkan apa saja masalah yang dihadapi umat di masa itu. Termasuk fatwa Imam Asy-Syatibi, beliau dikenal sebagai ahli usul fikih. Kita lihat bagaimana beliau berfatwa. Karena fatwa itu berarti bisa diartikan dengan jawaban seorang alim atau sebuah lembaga atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, baik yang disampaikan kepada mereka atau yang mereka sendiri mengeluarkan fatwa tanpa ada sebuah permintaan. Penuntut ilmu rahimakumullah. Jadi 3 manfaat dari fatwa, membaca kitab-kitab fatwa. Pertama, menguatkan pemahaman terhadap fikih. Yang kedua, melatih kita untuk berfatwa. Yang ketiga, menggambarkan kondisi masyarakat di saat fatwa itu dikeluarkan, apa saja masalah yang mereka hadapi. Sekarang coba kita lihat beberapa contoh. Ini adalah kumpulan fatwa Imam Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Andalusi, yang di awal pertemuan kita salah satu karya beliau yaitu kitab Al-Muwafaqat telah kita baca tentang bagaimana mendapatkan ilmu yang benar. Ini kitab ini cukup berharga ya. Kita lihat ini ada yang sudah kita pilih halamannya. Bab wakaf. Yaitu tentang harta wakaf yang cukup banyak di Andalus ya. Sehingga masyarakat tidak tahu lagi siapa yang memiliki wakaf tersebut, untuk apa diwakafkannya. Sehingga masyarakat menjadi kebingungan ya. Maka beliau menjawab ya. Ya, ini diserahkan kepada ijtihad, ini panjang uraian. Jadi secara umum ya, kalau memang tidak tahu lagi siapa pemilik wakaf, kepada siapa wakaf itu ditujukan, nah ini kembali kepada ijtihad ulama atau orang alim yang ada di waktu itu untuk memutuskannya. Dan ini juga menggambarkan kepada kita, di samping bagaimana menyelesaikan masalah wakaf yang tidak jelas aturannya, peruntukannya, dan siapa yang menerima, apa persyaratannya ketika dulu. Ini juga menggambarkan bagaimana banyaknya harta-harta wakaf di Andalus di masa kejayaan Islam ya. Jadi Andalus adalah sebuah contoh peradaban umat Islam. Sejarah Andalus memberikan banyak pelajaran kepada kita. Salah satunya dalam masalah wakaf, bahwa wakaf itu sangat banyak di Andalus ya. Sehingga orang tidak tahu lagi untuk siapa yang menerimanya, apa persyaratannya, sehingga muncul pertanyaan kepada Imam Asy-Syatibi ya. Banyak contoh-contoh lain yang sangat bermanfaat ya. Kemudian kitab kedua kita perkenalkan Fatawa Izzuddin Abdus Salam. Fatwa dikeluarkan oleh Sultanul Ulama ya. Beliau digelar Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin, Syekhul Islam. Beliau terkenal dalam Maqasidus Syariah. Di antara yang bila ditanyakan kepada beliau adalah apabila
orang bertemu dalam kitab fikih tentang sebuah masalah, apakah boleh orang itu mengamalkannya saja langsung dari kitab fikih tanpa bertanya kepada para ulama? Maka di sini bila menjawab, wa minal wara', hendaknya berhati-hati, hendaklah memilih orang alim atau mufti yang paling a'lam wa awra'. Sudah hendaknya bertanya masalah agama. Sedangkan kitab-kitab yang beredar, kalau buku itu sudah masyhur di kalangan masyarakat, di kalangan para ulama, maka kitab itu boleh jadi sandaran dalam beramal. Maka untuk kita di Indonesia umpamanya, kita sudah kerap dengan tuntunan salat lengkap, kemudian fikih Islam karangan Sulaiman Rashid, kan buku-buku yang sudah ma'ruf. Kalau ada orang awam ingin mengamalkan dari kitab-kitab itu, maka itu dibolehkan. Ini jawaban secara umum. Kemudian bila juga pernah ditanya, ini juga menarik, mabhas fi tazayyi bizis salihin, bolehkah berpakaian seperti pakaian orang-orang saleh, seperti pakaian para ulama? Kalau untuk kita sekarang, barangkali apakah boleh kita memakai sorban, ya, bergaya ala kiai? Ini muncul pertanyaan di zaman Izzuddin Abdus Salam. Ini sekitar abad ke-7 ya. Kalau Imam Asy-Syatibi tadi itu di abad ke-8 di Andalus. Apa jawaban dari Syekh Izzuddin ketika ditanya hukum memakai pakaian atau berpenampilan ala ulama? Ada apa memakai pakaian orang saleh, penampilan seperti mereka? Kalau orang yang memakai tersebut kuat, ya, tidak memunculkan fitnah terhadap dirinya, itu tidak masalah. Wa in khasyiya ala nafsil fitnah wa riya' falyatruk zalik. Tapi kalau menimbulkan rasa riya, kalau menyebabkan fitnah, maka tidak usahlah, tinggalkanlah. Jadi jawaban beliaunya tinggalkanlah. Tidak pula haram jawaban-jawaban seperti itu. Falyatruk, tinggalkanlah. Wala farqa baina man 'urifa bis-shalah wa man lam ya'rif bihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang dikenal sebagai orang saleh atau orang yang tidak dikenal seperti itu. Jadi ulama pun dalam berpakaian juga harus seperti itu. Kalau pakaiannya akan melahirkan kesombongan pada dirinya, falyatruk, ya tidak usah dipakai. Pakailah biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak masalah dalam dirinya dan dia sendiri yang menilai dirinya, ya silakan pakai pakaian itu. Dan tambahan faidah juga tentang hukum memakai pakaian ini. Ada kisah dalam sebagian kitab tentang seorang ulama yang pergi naik haji. Dia di Mekah. Dia menegur orang yang salah dalam cara beribadah. Orang tersebut tidak mau menerima teguran, karena barangkali menilai yang menegurnya itu orang biasa. Kemudian dia ambil pakaiannya. Dia berpakaian seperti layaknya seorang ulama. Kemudian dia menegur orang yang salah dalam melaksanakan ibadah haji, barangkali ibadah tawaf ya, terkait Masjidil Haram. Baru orang itu mau menerima. Jadi masalah penampilan ini juga penting ya. Masalah niatnya. Karena kalau kita seorang ulama nanti berpakaian seperti preman, ini juga jadi masalah. Atau kita berpakaian biasa-biasa saja, khawatir kita dianggap orang biasa, nasihat kita tidak didengar, fatwa kita tidak diamalkan. Maka perlu juga kebijaksanaan ya dalam berpakaian. Di sini juga ada catatan kaki yang bermanfaat ya. Sehingga muncul ungkapan di sini, wala ba'sa bilabsi syi'aril ulama min ahli din liya'rifu bidzalika fayasalu. Tidak masalah memakai pakaian yang menjadi simbol para ulama min ahli din, karena memang ahli agama, agar masyarakat tahu. Fayasalu, sehingga masyarakat bisa bertanya kepadanya.
Tapi kalau kita seorang ustaz, seorang kiai berpakaian ala preman, ya siapa yang akan bertanya kepada kita? Dan siapa pula akan percaya dengan jawapan-jawapan kita dalam masalah-masalah agama? Penuntut ilmu rahimakumullah. Ini diantara manfaat membaca kitab-kitab fatwa. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.